kasih, saat ini Engkau memampukan kami untuk datang di hadirat-Mu, untuk datang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji-muji Engkau, dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, tuntun kami, biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan pikiran isi hati kami usir tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang memenuhi hidup kami, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami hanya terfokus kepada Allah. Memperlengkapi hamba-Mu secara khusus, biarlah hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila pemerintah firman-Mu dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Pada malam hari ini merupakan hari kedua bagi kita melaksanakan ibadah KKR. Kita bersyukur pada malam yang kedua ini Tuhan memberikan cuaca yang baik bagi kita. Kita bisa datang beribadah di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini, saya percaya semua terfokus untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Baik, seperti tema kita adalah bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, Lukas 1 ayat 37. Baik, mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini dari Injil Lukas. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sangatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Ya, kalau tema kita adalah tentang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semalam sudah disampaikan tentang bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong apapun keadaan kita. Tuhan akan menolong. Pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana seorang Maria di dalam pergumulannya. Mungkin ini sesuatu yang
tidak mungkin terjadi, tetapi terjadi. Bagaimana sikap Maria di dalam keadaan yang dia hadapi? Maria tidak lari dari kenyataan. Maria tidak menolak. Maria tidak pergi untuk meninggalkan masalah yang sedang dia hadapi, tetapi dia tetap ada di dalam situasi yang ia sedang alami pada saat itu. Walaupun dia belum berkeluarga, tetapi ada satu hal yang terjadi di dalam kehidupannya yang harus dia jalani, yaitu dia mengandung sebelum menikah. Ini mungkin sebuah aib. Jikalau seorang perempuan sudah mengandung sebelum dia berkeluarga, sebelum dia memiliki suami. Tetapi kita mau belajar bagaimanakah sikap Maria pada saat itu. Sikap yang pertama yang dimiliki oleh Maria di tengah-tengah situasi yang dia hadapi. Sikap yang pertama yang dimiliki oleh Maria adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Sikap pertama yang dimiliki oleh Maria, percaya sepenuhnya kepada Allah. Ketika malaikat Gabriel datang kepadanya, dia memberi salam, "Hai Maria." Dia terkejut, dia kaget. Ya mungkin karena dia mendengar sesuatu, apa ini? Dia terkejut. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia daripada Allah. Jangan takut. Maria pada saat itu sedikit kaget dengan kondisi seperti itu. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ada sebuah penguatan yang diberikan kepada Maria supaya dia tidak takut dengan keadaan saat itu. Ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, ada seorang tamu yang datang kepadanya, tapi malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia Allah." Kasih karunia. Nah, ini Maria mendapatkan kasih karunia Allah yang memperoleh kemurahan Allah dalam kehidupannya. Dia mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Berjalan dan berjalan terus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ketika terjadi percakapan antara malaikat Tuhan dengan Maria, Maria tidak takut. Maria tidak meninggalkan keadaan yang dia alami, tetapi dia hadapi dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Yang mungkin ini merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupannya, tetapi
Tetapi itu terjadi di dalam hidupnya. Dia karena dia beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan memilih dia untuk mengandung seorang raja yang memerintah di atas muka bumi. Karena tidak semua perempuan mendapatkan kesempatan itu, tetapi Maria terpilih untuk mengandung seorang raja di atas bumi. Maria tidak pergi, Maria tidak meninggalkan masalah, tetapi dia hadapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Makanya tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Asalkan kita menaruh harapan itu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Percaya di dalam ketidakmungkinan itu akan terjadi, tetapi terjadi karena kasih karunia Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan Maria juga bekerja, sehingga Maria mampu melewati keadaan yang sebenarnya mungkin dia malu karena dia belum berkeluarga, baru sebatas tunangan, tetapi sudah mengandung dua. Tetapi Maria mampu melewati itu karena dia mau percaya sebelumnya di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar bagaimana Sarah, ya, di dalam ketidakmungkinan dia akan melahirkan lagi di usia yang tidak produktif lagi. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, Sarah pun memiliki seorang anak. Kita mau belajar dari Ibu Hana. Ketika dia menaruh harapannya, menaruh kepercayaannya sepenuhnya di hadapan Tuhan, akhirnya dia pun melahirkan seorang anak. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya percaya ketika kita menaruh harapan sepenuhnya di hadapan Tuhan, yang mungkin bagi kita tidak mungkin itu terjadi di dalam hidup kita, mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita meyakini atau kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, saya percaya kita akan mendapatkan jawaban tersebut. Kita akan menerima ketidakmungkinan itu menjadi mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Amen. Asalkan kita mau menaruh harapan kita, menaruh kepercayaan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Maria dalam kondisi yang seperti itu, yang tidak mungkin itu terjadi di dalam kehidupannya, tetapi ketika dia menaruh harapannya di hadapan Tuhan, ketika dia menaruh kepercayaannya di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Dia mampu melewati dan Tuhan menyertai Maria. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, yang mungkin menurut kita itu tidak mungkin lagi terjadi? Sudah bertahun-tahun saya berharap, sudah bertahun-tahun saya menginginkannya, tetapi saya percaya itu tidak mungkin lagi terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan putus asa, jangan patah semangat. Mari taruhlah
sepenuhnya di hadapan Tuhan. Taruhlah keyakinanmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Mungkin kalau Maria keluar dari kondisinya pada saat itu, dalam masalah yang dia hadapi pada saat itu, mungkin dia tidak akan mengalami mujizat itu. Mungkin dia tidak akan mengalami ketidakmustahilan itu, ketidakmungkinan itu. Tetapi ketika dia mau menaruh keyakinannya sepenuhnya di hadapan Tuhan, dia mampu melewati badai di dalam hidupnya. Dia mampu melewati badai di dalam hidupnya. Badai apakah saat ini jemaat Tuhan yang sedang kita alami? Badai ekonomi kah? Badai kesehatan kah? Badai krisis kepercayaan kah? Mari kita bawa di hadapan Tuhan. 10 malam KKR yang kita laksanakan pada saat ini, mari kita taruh di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kami. Asalkan kita sepenuhnya menaruh keyakinan atau menaruh kepercayaan kita itu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mari kita belajar bagaimana sikap Maria di dalam menyikapi kondisi yang dia alami. Maria tidak lari dari kondisi yang dia alami. Maria tidak pergi dalam kondisi yang sedang dia alami, dalam keadaan yang sedang dia alami, tetapi dia lewati. Dia yakin, dia percaya sepenuhnya bahwa apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepadanya akan terjadi di dalam kehidupannya. Ketika malaikat Tuhan itu berkata, jangan takut, Tuhan akan menyertai engkau. Jangan takut, engkau mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Dia percaya sepenuhnya akan perintah Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita menaruh harapan kita, menaruh percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan menyertai kita, mengapa kita harus bimbang? Mengapa kita harus ragu? Jangan ragu. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, yakinilah itu sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Seperti Maria, ketika dia yakin, ketika dia percaya bahwa apa yang disampaikan malaikat Tuhan itu kepadanya akan terjadi dalam kehidupannya, itu pun terjadi. Bagaimana sikap Maria? Ada dari sikap Maria dalam ketidakmungkinan menjadi mungkin bagi Tuhan. Tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Bagaimana mungkin seorang yang belum berkeluarga memiliki anak? Itu di luar dugaan. Bagaimana mungkin seorang Sarah atau Hana yang sudah tidak lagi produktif? Mungkin bisa kalau kita belajar tentang kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, kalau sudah usia lanjut tidak mungkin lagi untuk melahirkan. Tetapi itu terjadi karena mereka menaruh harapan, mereka menaruh percaya mereka sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hana tidak pernah berhenti untuk berdoa, menangis. Ya sampai Imam Eli bingung, ada apa ini dengan si Hana? Jangan-jangan dia mabuk. Tetapi apa kata Hana? Saya tidak mabuk, saya sedang menangis, saya sedang menyampaikan isi hatiku kepada Tuhan. Dia tidak berhenti menaruh percaya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Maria juga, dia menaruh kepercayaan kepada Allah. Saya percaya apa yang
disampaikan oleh malaikat Tuhan ini, saya akan lakukan, akan terjadi. Tuhan akan menyertai hidupku. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya percaya ketika kita menaruh harapan sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyertai apapun yang menjadi kekhawatiran kita pada saat ini. Badai apakah yang kita hadapi, badai apapun yang kita hadapi pada saat ini, mungkin kita sudah mulai memiliki krisis kepercayaan kepada orang lain. Mungkin kita mengalami hal-hal yang lain. Tetapi kalau kita menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan mampu membalikkan keadaan menjadi baik. Yang tidak baik menjadi baik. Itu tadi sikap pertama. Ya, sikap pertama Maria dalam merespon keadaan yang dialami. Pertama tadi, dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Hal yang kedua, bagaimana sikap Maria di dalam meresponi keadaan yang sedang ia alami pada saat itu. Di ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Respon yang kedua atau sikap daripada Maria di dalam meresponi keadaan yang dia hadapi pada saat itu adalah menerima sepenuhnya pemberian Allah. Menerima tanpa berbantah. Ketika dia percaya kepada Allah, ketika dia percaya sepenuhnya akan penyertaan Tuhan, dia pun siap menerima sepenuhnya apa yang dilakukan Tuhan kepadanya. Bukan hanya percaya, tetapi sikap untuk menerima kenyataan. Dia siap menerimanya. Mentang siap menerima kondisi, siap menerima sepenuhnya pemberian Allah bagi dia. Tidak menolak, tetapi dia menerima sepenuhnya pemberian Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita sudah menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan, jangan lupa, mari kita menerima pemberian Allah itu juga dengan sepenuhnya. Apapun keadaan, apapun yang diberikan Tuhan bagi kita, mari kita terima dengan sepenuh hati. Karena kita yakin, karena kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Makanya kita harus menerima. Jangan hanya kita percaya sebatas percaya, tetapi tidak mau menerima keadaan. Maria memiliki sikap yang sangat baik. Ketika dia percaya, dia pun siap menerima. Kita harus percaya dan siap menerima apapun tantangan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, mari kita belajar bagaimana sikap Maria meresponi keadaannya. Yang pertama tadi, dia meresponi dengan menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang kedua, dia menerima sepenuhnya pemberian Allah. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Allah, ketika kita menerima sepenuhnya pemberian Allah dalam hidup kita, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu, ketidakmungkinan itu bagi kita mungkin terjadi bagi kita oleh karena Allah yang memberikan kemampuan itu bagi kita. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara semuanya, ya, menerima sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini adalah malam yang kedua yang kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baru dengar, kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, ada beberapa di malam pertama kita diajar kebenaran firman Tuhan, mengajar kita bagaimana kita menentukan pandangan kita. Ketika kita arahkan pandangan kita memandang, tidak mengukur Tuhan dengan pikiran kita, maka saudaraku yang terkasih, hal yang mustahil bagi kita akan menjadi tidak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, akan semua boleh berjalan dengan baik. Nah, malam hari ini saudaraku, berkat Tuhan luar biasa buat setiap kita. Malam hari ini Tuhan ajar kita supaya percaya penuh kepada Tuhan. Di dalam Lukas ayat 38 itu dia berkata, ini buktinya bahwa Maria percaya penuh kepada Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia percaya bahwa dia ini adalah alatnya Tuhan. Dia percaya bahwa dia ini adalah pelayan Tuhan. Maria percaya penuh bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhannya itu pasti akan terjadi. Karena yang mempercayakan hidupnya. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Ada kita berkata bahwa aku ini adalah orang yang percaya, aku ini adalah orang yang ikut Tuhan. Tapi acap kali kita tidak mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita berkata bahwa aku percaya, tapi kita mau ikut Tuhan setengah-setengah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa orang yang siap untuk membaca jangan melihat ke belakang. Demikian ketika kita ikut Tuhan. Ketika kita berkata bahwa kita ini adalah orang percaya kepada Tuhan, maka percayakan seluruh hidupmu. Biarkan Tuhan ambil seluruh kehidupan, sehingga Tuhan akan berkarya. Malam hari ini saudara, berkat Tuhan sangat luar biasa. Ia mengetuk hati kita, untuk hati kita bisa diubahkan. Di malam yang pertama, bagaimana pikiran kita diubahkan oleh Tuhan. Malam hari ini, bagaimana hatimu diubahkan. Apakah engkau percaya kepada Tuhan? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan, saudara. Besok adalah malam yang ketiga. Pastikan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa kita tidak melewatkan malam yang ketiga. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan ada berkat-berkat yang baru setiap hari. Kalau malam hari ini Tuhan berkati kita secara luar biasa, maka kita percaya pada hari yang ketiga Tuhan akan lebih berkati kita secara luar biasa lagi. Haleluya. Sebelum kita berdoa saudara, saya mengumumkan bahwa besok hari tetap kita ibadah pagi jam 7 pagi, dan malamnya kita tetap PKR jam 7 malam. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, persiapkan ya hati dan pikiran kita membawa di hadapan Tuhan, dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Malam ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tadi sempat terputus karena gangguan sinyal, dan saya percaya bahwa itu tidak mengurangi sukacita kita. Semua kembali menjadi lebih baik. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini, malam ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Untuk itu saya berdoa, saya minta kepada saudara semua yang mengikuti ibadah live ini yang ada di rumah,
bahkan dimanapun saudara, kondisi saudara saat ini. Ambil tempat yang baik, ambil posisi yang baik, dan kita mau berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi